Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balasirullah. Selamat bertemu lagi di channel Jabal Nur. Bagaimana keadaan kabarnya saudara-saudara sekalian? Mudah-mudahan kabar semuanya sehat walafiat, sehat lahir dan batin, selalu di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat bertemu lagi dengan saya Deden dari Ciamis, Kang Deden dari Ciamis. Pada kesempatan kali ini saya masih mempunyai misi untuk mengeksekusi pesan terakhir bagi para ahli hikmah atau para ahli spiritual sejagat raya ini. Eksekusi pesan terakhir saya tidak ada maksud dan tujuan untuk apa istilahnya mengundang hujah dan perdebatan, tapi di sini saya sebagai tim eksekusi hanya untuk sebatas mengingatkan, memberikan pesan, karena nasihat bagi orang-orang yang beriman adalah sangat bermanfaat sekali. Saya tidak memvonis apapun kepada saudara-saudara saya ahli spiritual sejagat raya ini, tapi untuk mengingatkan, barangkali kita semua tidak sadar atau tidak merasa apa yang kita lakukan selama ini jauh dari norma-norma akidah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini perlu adanya eksekusi tentang perbuatan syirik yang sifatnya khafi, rahasia di dalam hati kita semua. Barangkali kita semua di dalam menjalani ilmu tidak didasari dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita terbuai dengan ilmu-ilmu Allah yang sifatnya luar biasa, yang sifatnya baik, tapi kita tidak sadar dengan keakuan, kebanggaan dan keegoan diri bahkan mengaku diri, mendeklarasikan secara tidak sadar sebagai Tuhan, yang merasa aku, yang merasa kuat, yang merasa bangga, yang merasa segalanya. Kalau kita kikis, kita musnahkan kemusyrikan yang sifatnya khafi, yang rahasia dalam hati. Barangkali selama ini tidak pernah kita koreksi, muhasabah diri tentang kemusyrikan yang ada dalam hati kita. Sedang menjalankan amanah ilmu Allah, diantaranya yaitu mendakwahkan atau menjalankan ilmu hikmah. Insya Allah semuanya sudah paham dan sadar. Mungkin diantaranya ada yang menonton video saya, barangkali tersadarkan atau teringatkan yang selama ini ruh dan rasa kita tertidur, dalam arti tidak paham dan tidak mengerti hakikat daripada akidah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana akidah adalah pemurnian
memurnikan, membersihkan segala bentuk kemusyrikan lahir dan kemusyrikan batin yang sifatnya khafi. Kita sapu bersih sebersih-bersihnya sampai tidak ada satu noda pun dalam hati kita tentang kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai para ahli hikmah, para ahli spiritual sejagat raya, semoga kita semua mendapatkan hidayah yang yakin daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adapun kita mempunyai pendamping di dalam perjuangan, saya tidak pernah terputus untuk berpesan, jangan sampai tergoda atau tertipu daya oleh mereka para khodam yang membantu kita di dalam perjuangan. Tetap tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham bahwa kita itu dari Allah, maka di dalam menjalani kehidupan pun harus merasa dengan Allah, dan akhir tujuan kehidupan kita tiada lain dan tidak bukan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang manusia yang tidak lulus daripada ujian selama mereka hidup di dunia ini, entah itu ahli hikmah, ahli spiritual, ahli ilmu, ahli dalil, karena ilmu Allah yang semua itu akan dihadapkan dengan derajat yang menggiurkan, derajat yang sifatnya akan membuat kita terlena dan terbuai atas derajat tersebut, sehingga kalau tidak kontrol kita akan lupa atas jati diri kita akan lupa dan akan tersesat di dalam jalan Shiratal Mustaqim menuju Allah di alam akhirat. Makanya perlu hati-hati. Maka saya tekankan, sadarilah dan sadar sesadar-sadarnya bahwa kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Allah, untuk memurnikan agama Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam sebagai agama tauhid, dan menyelamatkan umat daripada kemusyrikan, daripada kesesatan, supaya umat dan kita semua ketika kelak mati sampai dan bisa kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada ahli hikmah semuanya, kepada guru, kepada murid, marilah kita saling mengingatkan supaya kita menjadi juru selamat para murid dan kita menjadi juru selamat para guru-guru kita. Andai kita sebagai murid tahu akan kebenaran, maka jangan sungkan, tegurlah guru kita, karena kita peduli dengan keselamatan guru kita. Dan kita sebagai guru harus bertanggung jawab kepada murid, bawa semua murid kita kepada Allah, bawa murid kita semua kepada Allah, tunjukkan hakikat kepada Allah. Jangan iming-imingi murid kita dengan hal-hal yang sifatnya hawadis, yang menjadikan murid kita akidahnya, kepercayaannya hilang atau tidak murni atau tidak selamat daripada akidah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi marilah kita selamatkan diri kita, semua umat, guru kita, murid kita. Tegurlah siapa mereka, andai pun sekali itu guru kita, ketika akidahnya percaya lain kepada Allah dan tujuan guru kita
lain daripada Allah, misalnya ilmu, misalnya pahala, surga dan lain sebagainya. Ingatkan anak kita bahwa itu bukan tujuan akhir kita, bukan ridho sekalipun kepada ridho Allah. Ridho Allah, ingat, ridho Allah itu adalah sifat mukamalatnya Allah, kesempurnaan Allah. Jangan sampai kita terbuai atau mempunyai harapan dan tujuan ridhonya Allah, tapi kita tidak mengenal dan tidak mengetahui kepada yang empunya ridho itu, mempunyai itu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keberadaannya dekat sekali dengan kita. Kalau kita hanya menginginkan ridhonya saja, tapi kita tidak mau menyapa atau mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai ridho itu, tidak mau mengenalnya, yang keberadaannya dekat sekali dengan kita, maka kita sangatlah orang-orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kita kepada orang tua kita atau kepada guru kita hanya ingin mendapatkan ilmunya saja, tapi sang guru kita tidak hormati, kita tidak ta'zimi, kita tidak sapa, alangkah perasaan guru kita itu akan kecewa kepada kita. Sekalipun orang tua kita hanya butuh pemberian daripada orang tua kita, tapi kita tidak mau taat dan tidak mau dekat kenal kepada orang tua kita, maka orang tua kita pun akan merasa kecewa dengan kita. Itu tamsil bahwa kita, finish akhir kita itu bukan keridhaan Allah, ridhonya Allah. Ingat pesan saya. Tapi tujuan finish kita dan tujuan akhir daripada amal ibadah kita adalah yang empunya ridho, yang mempunyai ridhonya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya wal akhirah. Camkan, ini eksekusi saya, rasa cinta saya, rasa sayang saya, kepedulian saya kepada kita semua ahli hikmah, ahli spiritual. Ini video terakhir saya untuk pesan untuk ahli hikmah, ahli spiritual. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua sekali lagi mendapatkan hidayah yang yakin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar sesadar-sadarnya ketika kita salah jalan, maka yuk kita kembali kepada Allah. Ilmu kita jadikan sebagai syariat tunggangan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dijadikan tunggangan untuk munafik atau berlari dari jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Dan insya Allah saya akan melanjutkan perjuangan saya untuk mengeksekusi para ahli ilmu, ahli dalil, dan para pencinta selawat sejagat raya ini, supaya kita saling menasihati bahwa kita semua harus berhati-hati di dalam menjalankan ilmu, menjalankan dalil, dan menjalankan amal ibadah termasuk syukur. Semuanya saya akan eksekusi, dalam arti saya akan sadarkan dalam satu titik nutbah, yakni tauhid la ilaha illallah. Karena banyak yang ahli ilmu, ahli dalil, termasuk kiai, ulama, ustaz, semoga kita dipanjangkan umur dan kita bisa